sign lebih baik ya. Aimi nak saya start dulu kan Aimi? Boleh juga Yang Durin. Kuyum dulu. During Kuyum. Kuyum yang Durin ni kan. Durin ke after? Boleh Kuyum juga. ataupun Aimi membincangkan tentang apa yang terjadi sekarang ni kepada dunia secara global ni apabila pandemik coronavirus ni menyerang kita. Silakan Aimi. Rasanya Kuyum dulu kan? Ya, baik Aimi. Okay. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam. So, first of all saya nak minta maaf dulu kalau saya asyik terbatuk sebab baru sihat daripada demam. So, so apa yang kita tahu sekarang ni, coronavirus ni satu virus yang orang kata, okay, the family of coronavirus lah 19 tahun lah, apalah, COVID-19 dan origin of from China. Dan dia kata punca dia berlaku benda-benda ni ada teori-teori orang kata berlakunya habit yang tidak bersih dilakukan oleh orang China membawa kepada berlakunya virus ni, sebarnya virus ni. So dan benda tu sebenarnya dah merebak ke seluruh negara. Dan kalau kita tengok pada China itu sendiri sebagai satu negara yang katanya akan mendahului US dalam anything, ekonomi apa sekalipun, pada hari ini orang jadi trauma untuk adakan ekonomi dengan China. Kenapa? Sebab contoh barang-barang ke China boleh juga tersebar dengan virus itu. So hantar pada kita boleh kena virus juga. So benda tu orang jadi trauma dengan China sendiri. Dan benda hari ni pun even kalau kita sekutkan ke dalam Malaysia sendiri pun kita pun jadi trauma. Sebab benda kenapa kita trauma? Sebab benda tak pernah kita tengok, tak pernah kita rasa, dan kita last rasa pun 2009 dulu ketika kita menghadapi H1N1, virus H1N1, yang mana itu merupakan virus yang katanya virus bawaan sesama khinzir, katanya gitulah. Dan kemudiannya pada hari ini apa yang artikel yang diberikan oleh Dr. Yatno sebentar tadi oleh Yuval Noah yang dia buat pada 15 Mac hari itu, dia mengatakan pada zaman globalization ni dan masa yang sekarang ni, people tend to blame coronavirus ni sebabkan globalization ni sendiri. So kalau kita nak, dia kata kalau people ni kalau nak prevent benda ni, kita perlu deglobalize balik dunia kita. Contohnya build walls, travel. Yang mana travel kita hadkan pergerakan manusia, travel, kita tutup sembadan lah apa benda semua, reduce trade. Dan benda ni hanyalah sebagai satu short term quarantine. Dan mana kalau benda tu jadikan satu sebagai long term quarantine akan menjadi satu masalah ekonomi pada sebuah negara itu. Contohnya sebagai negara Malaysia kita. Apa yang Perdana Menteri ke-8 kita ni, dia kata kita adakan PKP, kawalan pergerakan. Dan ramai yang berkata kenapa dan kenapa ramai berkata kenapa kita tak buat terus total lockdown kat Malaysia. Kita tak tahulah apa motif utama Perdana Menteri kita, tapi apa yang saya nampak kenapa dia buat PKP dan masa memberikan bantuan kewangan kepada rakyat Malaysia adalah untuk mengelakkan sebarang kemelesatan ekonomi dalam negara kita. Kenapa? Kalau kita ni adakan total lockdown dan masyarakat tak boleh keluar langsung, kita akan buatkan sebarang ekonomi tak boleh bergerak. Even kalau ke kedai kecil langsung pun takkan ada sebarang ekonomi. Dan benda itu akan menyebabkan ekonomi kita meleset. Dan sebab itulah PKP itu bagi saya diadakan dan tanpa sebarang jalan untuk adakan total lockdown. Dan seterusnya, dalam artikel during by the Yuval Noah ni, dia keluarkan tiga point lah, 3 point utama dia. Yang pertama adalah kita kalau waktu-waktu macam ni, kita kena winning the war on pathogens. Maksudnya kat sini adalah those yang expertise dalam benda-benda, contoh saintis, doktor, anyone yang ada ilmu lah for this perlu stand up untuk cari cure untuk kita overcome virus ni. Adakan vaksin atau antibiotik yang boleh membantu. Sebab apa? Kita, kalau betul lah kata virus tu dah menghadapi satu modernisasi selama 19 tahun dan itu adalah virus yang baru, kita perlu satu benda yang baru untuk kita overcome benda tu. Dan sekarang kita masih tak jumpa lagi. Dan ada negara-negara yang tengah cuba untuk overcome dan cari dia punya vaksin. Itu poin yang pertama lah. Lepas tu yang kedua adalah guard our border. Itu mengadakan kawalan border. Kawalan border ni sebenarnya Yuval Noah ni tak ada kata lah yang
guard border ni adalah satu jalan yang paling the best lah, tapi dia criticize sikit lah kat sini sebab dia kata buatlah macam mana sekalipun guard border ni, kalau kita ikut sampai tahap kita ikut level England pada tahun 1348, dia punya guard border tu sendiri, dia still tak cukup, masih tak memadai untuk kita halang virus ni. Kalau macam tu sampai tahap kita nak adakan ke zaman batu yang mana manusia tak boleh bergerak langsung. Itu apa yang diorang ketengahkan lah. Dan dalam guard border ni juga dia kata kita sepatutnya tak payah fikirkan untuk kita sibuk nak guard pergerakan kita keluar negara ataupun orang masuk negara kita. Tapi yang patut kita fokus adalah untuk adakan satu par yang mana par antara kehidupan manusia dan juga bukan kehidupan tapi dunia virus ni sendiri. Maksudnya jangan bagi virus ni penetrate dunia kita. Itu cara yang perlu kita cari. Itu apa yang dikritisasi oleh Yuval Noah lah. Dan yang terakhir yang dikeluarkan adalah leaderless world. Maknanya dunia yang tak ada pemimpin. Maksudnya tak ada pemimpin ni bukannya negara yang tak ditabir, tapi negara yang mana rakyat dia saling percaya antara satu sama lain. Even kalau macam kita percaya apa yang kita punya kerajaan tengah buat, apa yang kita punya doktor tengah buat, frontliner kita tengah buat, itu yang perlu kita ada dalam masa-masa sekarang. Jangan kita macam setengah orang sekarang ni bila jadinya benda ni, orang akan tend to be tahu semua benda. Boleh buat benda ni, tak boleh buat benda tu. Itu yang kita trust each other tu lah. Contohnya macam hari tu, kan kalau kita semua tengok speech by kita Perdana Menteri hari tu, dia kata hari tu, setiap saya speech yang kedua dia kata saya ni bukan Perdana Menteri based on your vote, tapi saya datang by, yalah raja punya angkat sebab time tu Malaysia kita macam ni macam tu. So I need your trust, I need your cooperation untuk kita sama-sama overcome benda ni. Dan benda tu lah yang sekarang kita perlukan, adalah trust each other, trust kerajaan dan kerajaan trust kita. Itulah saya rasa benda-benda yang macam tu lah. Dan apa yang berlaku sekarang ni ketika coronavirus ni, apa yang saya nampak adalah ekonomi semakin menjatuh lah. Dia akan mengganggu sedikit sebanyak. Sebab China ni pun antara yang world traders kat dunia sekarang. Even phone yang kita pegang, laptop yang kita pegang, kompartmen ni semua based on China. So kalau jadi virus-virus yang macam ni, orang akan trauma. Dunia after this, orang still akan trauma dengan barang-barang China. Even barang negara Itali ke mana-mana sekalipun, orang still akan trauma. Itulah pandangan saya. Ada siapa-siapa nak tambah ke kalau orang pandangan tu? Okay, tadi Koyum dah bagi satu gambaran yang baiklah tentang apa yang sedang terjadi, kesan daripada coronavirus. Yang saya dapat highlightkan apa yang Koyum cakap. Antara yang menarik ialah coronavirus ni, antara yang paling memberi kesannya ialah dia dapat mencabar teori-teori yang panggil sebagai teori globalisasi dunia. Yang akhirnya contoh globalisasi mengatakan bahawa bila manusia bergerak tanpa ada border ataupun mobiliti manusia tu bebas, maka ekonomi dan juga sosial manusia akan bertambah menjadi lebih baik. Tapi kita dapat lihat globalisasi seperti itu ataupun teori seperti itu tidak berlaku apabila kita berada di satu zaman ataupun satu masa yang kita panggil sebagai satu kemasan, zaman yang orang kata masa yang kita diserang oleh wabak. Jadi kesan yang sekarang ni ataupun kita panggil macam Koyum cakap tadi tu, apa kesan terhadap PKP, kesan cut borders dan sebagainya tu mungkin akan berlarutan sehingga selepas coronavirus berlaku pun masih akan berlarutan juga. Jadi adalah lagi kesan coronavirus yang memberi kesan kepada kita yang mungkin yang lain nak tambah. Selain daripada PKP, lepas tu kita ada polisi, kita tak boleh nak masuk ataupun keluar dari negara dan sebagainya. Ada tak lagi keadaan-keadaan ataupun polisi yang memberi kesan kepada kita semasa coronavirus berlaku? Yang mungkin yang lain nak tambah?
Siapa tambah? Ada satu lagi mungkin kesan coronavirus yang sedang berlaku yang saya rasa dia perspektif yang mungkin lebih kecil sikit daripada apa yang kau cakap pasal PKP dan juga cut borders tadi tu, ialah kesan kepada mahasiswa sendiri. Contoh macam kita sendiri pun masih tertanya-tanya perkembangan bagaimana kita nak menyambung kita punya semester kan. Sama ada kita nak yelah dengan kata bahaya wabak ni lagi kita tak tahu perkembangannya, sama ada dia akan menurun ataupun masih kadar yang sama. Jadi kita masih lagi tertanya-tanya. Kita masih ada lagi mungkin berbaki 6 minggu untuk menghabiskan semester. Tapi kita tak tahu sama ada kita boleh balik ataupun tak untuk menghabiskan kita punya semester ataupun perlu menyambung dengan secara atas talian ataupun sebagainya, yang saya kira kedua-dua alternatif tu pun ada pro and cons dan juga cabaran untuk kita teruskan. Macam walaupun kita diberi 1 GB untuk data pun saya rasa masih tak cukup untuk kita menyambung pelajaran kita dengan 1 GB dan dia juga ada timeline dan sebagainya. Jadi saya dapat tengok universiti-universiti yang ada dekat Malaysia, khususnya dia ada pendekatan-pendekatan yang berbeza lah mengikut diorang punya perbincangan kan. Macam Uniza pun tak keluar lagi macam mana guideline kita akan sambung PDP. Okey. Aiman, saya rasa itu cepat aja, bahagian terakhir aja. Saya rasa sekarang kita bincang artikel yang latest saya bagi itu, during coronavirus yang ditulis oleh itu. Siapa yang udah baca? Aimi ke Nazia atau Anis? Aimi saya rasa tadi yang udah baca. Aimi. Oke, Ya. tolong jelaskan tuh. Okey, Assalamualaikum semua. Okay, so artikel yang during coronavirus ni, dia sebenarnya Yuval Noah Harari tu dia memberi peringatan tentang artificial intelligence. Bila sesebuah negara ataupun negara yang mengamalkan artificial intelligence tu mengamalkan biometric surveillance. So itu adalah pengingatan tentang bahayanya biometric surveillance. So sebenarnya seperti yang kita baca daripada artikel tu, sekarang ni China sendiri dia mengamalkan biometric surveillance. Itu berdasarkan skin surveillance. So skin surveillance tu sendiri sebenarnya cara atau kita cakap surveillance tu secara logiknya akan dipakai pada masa-masa darurat, iaitu bila mana adanya state of emergency sebagai emergency response untuk sebuah negara itu sendiri. Contohnya, sekarang bila sebuah negara itu diuji dengan pandemik macam sekarang COVID-19, ia adalah sangat penting bagi negara tersebut untuk mengaplikasikan apa sahaja artificial intelligence yang mereka apply ke negara mereka. Maksudnya, artificial intelligence tu bila mana mereka tu mengamalkan seperti sekarang biometric surveillance yang mengawasi dan guide sebuah negara tersebut. Seperti yang kita tahu, surveillance ni dia ada jangka masa panjang dan juga jangka masa yang pendek. So sebenarnya surveillance ni seperti yang saya ada baca, dia adalah satu sistem untuk semua info daripada pengguna ataupun sebuah negara tu, dia akan track pengguna dan juga individual negara itu sendiri. Bila mana info tersebut akan direkod dari, seperti sekarang dia akan info-info tu seperti heart rate, temperature body seseorang tu akan direkod dari public health surveillance dan disimpan dalam satu tempat, iaitu seperti sistem simpanan data. So inilah yang dinamakan sebagai the power of the big data analysis and also the artificial intelligence. So berdasarkan artikel tu sebenarnya, mengapakah perlu adanya surveillance teknologi?
seperti yang dinyatakan oleh Yuval Noah Harari, ada satu ayat tu saya ingat, what seems science fiction 10 years ago is today old news. Bermaksud apa yang dahulunya dianggap mustahil ataupun sukar untuk dikaji oleh negara tersebut bukanlah penemuan ataupun berita baru, tetapi sebenarnya ia dah wujud beberapa tahun yang lepas ataupun beberapa puluh tahun yang lepas. So dari sekarang kita boleh lihat pada biometric surveillance ataupun biometric bracelet. Sebenarnya biometric bracelet ni macam biasanya kita dah pakai, atau dia sebenarnya adalah tujuan untuk fitness tracker, bracelet ataupun smartwatch. Benda ni sebenarnya wujud daripada surveillance teknologi tu. Tapi China dia improvisekan bracelet surveillance ni, biometric bracelet, iaitu kerajaan tu sendiri dia mengkaji biometric bracelet ni sebenarnya bila mana seseorang tu dia pakai biometric bracelet ni, dia adalah tujuan untuk pengawasan suhu badan. Ini adalah bila mana dia dah improvise. Pengawalan suhu badan, heart rate. Jadi kecenderungan untuk seseorang tu dapat penyakit, risiko tu adalah amat rendah. So sebenarnya seperti yang kita baca ataupun sebenarnya teknologi ni dah lebih meluas dan juga dia sangat besar. Jadi teknologi surveillance ni menunjukkan sebenarnya menunjukkan bagaimana kemampuan surveillance tu, macam saya cakap, bagaimana kemampuan surveillance tu sendiri untuk membolehkan sebuah negara tu dia akan track individual ataupun track citizen dia dan juga system of the government itself. So sekarang lebih kurang 70 buah negara menggunakan artificial intelligence ataupun artificial intelligence surveillance. Bila mana major drivernya yang menggunakan AI ni, yang menggunakan AI surveillance ni adalah China tu sendiri dan diikuti oleh negara seperti United States dan juga Jerman. Tapi sebenarnya semua tu bergantung kepada kepentingan negara tu sendiri. Macam negara yang berprinsip autokrasi ataupun negara yang mengamalkan semi autokrasi, mereka akan lebih cenderung untuk guna dan dia akan cenderung untuk menggunakan dan juga untuk violate the AI surveillance daripada berbanding negara yang mengamalkan liberal demokrasi. So macam violate negara yang saya cakap berprinsip autokrasi dan juga semi autokrasi ni, dia lebih cenderung untuk melanggar hukum AI surveillance tu seperti negara China, Russia dan juga Saudi Arabia, bila mana diorang gunakan mass surveillance, iaitu untuk political purposes dan juga diorang akan track every citizen's movement. So daripada situ kita nampak macam citizen tu sendiri macam dah tak ada privacy life. Secara senang dia adalah macam violates human rights tu sendiri. Seperti mana diorang akan track destination on the spot. Diorang akan tahu kat mana citizen tu berada, kat mana orang yang pakai bracelet, diorang yang pakai biometric bracelet tu kat mana, lepas tu siapa yang orang tu jumpa. Tapi kalau liberal demokrasi ni, diorang pakai, mereka guna surveillance ni adalah untuk purpose-nya adalah to have a safe city platform dan juga to have to ease the facial recognition camera. Contohnya dalam artikel Yuval Noah Harari tu ada diselitkan macam dekat Israel, bila mana Israel tu dia guna teknologi surveillance ni dulu-dulu untuk kawal negaranya dalam keadaan darurat ataupun in a state of emergency dalam tempoh sementara. Tapi ironinya Israel ni dia guna surveillance ni untuk dalam pendekatan loss on censorship, yang mana dia apply kepada domestic media dan juga foreign newspaper. When
when they limiting their movement and also they limits and bans the service transmission from or through the Israel itself. So the purpose of surveillance dekat Israel ni is to prevent the publication that yang mana that could harm negara Israel itu sendiri ataupun akan manipulate. Maksudnya diorang tak nak berita-berita diorang macam diorang berlaku tak adil ataupun diorang kejam terhadap penduduk, maksudnya macam Palestin ataupun rakyat Israel ke apa, diorang tak nak benda tu diketahui oleh orang lain. So cuba macam sebenarnya Israel tu sebelum ni diorang bagi tahu mereka akan gunakan surveillance tu dalam waktu masa yang singkat for a temporary plan. But boleh bayang tak macam kalau Israel tu dia gunakan untuk state of emergency, tapi diorang gunakan bila mana state of emergency tu macam berlarutan. Maksudnya diorang duk berlaku war ke apa, tapi benda tu berlarutan. Adakah mereka akan terus bergantung dengan surveillance teknologi ni? So nampak sangat tak adil dan juga memang ataupun Israel ni memang tak adil sebenarnya. So jadi itu adalah beberapa poin yang mana kita boleh lihat bagaimana sesebuah negara tu tersebut macam Israel tu deprive dan juga violates human rights ataupun dia violates the rights of their citizen and also the individual itself. So selain daripada surveillance teknologi tu, sebenarnya penting juga kalau ada semangat kerjasama seperti the level of cooperation and also the level of compliance untuk to create trust, untuk mewujudkan trust ataupun kepercayaan sesama sendiri. So dengan adanya surveillance regime ni, authority ataupun kerajaan sendiri memainkan peranan yang sangat penting untuk meyakinkan dan convincing their people, their citizen dengan memberi well information dan juga supaya individu diorang tu menjadi seorang yang well informed. So sebelum ni ada juga dekat artikel yang Kuyum baca tadi, Yuval Noah Harari dia statekan, bila kita nampak kat situ ada keywords, dia cakap the best defense ataupun the major defense for a state to fight against threat is to have a well-informed individual and also trust between the state itself and also the global cooperation. Global cooperation tu either the state and also the individual and also the state. So jadi akhir sekali daripada saya, Yuval Noah Harari juga highlightkan dalam artikel beliau bila mana when there is a surveillance, remember that the same surveillance need to be benefited ataupun need the same surveillance technology need to be adopted by the both party, which are government and also the individuals. Not only the government to monitor the individuals, but the individuals need also to know what the government monitor themselves. So kat sini kita nampak the win-win situation between both parties, and there will never adanya deprive of human rights macam tu. Itulah. Rasanya kejap lagi Ashraf Hadi akan sambung sikit. Mana Ashraf Hadi? So itu je. Okey. Silakan. Baiklah. Sambung Ashraf. Boleh dengar? Okay, dengar. Dengar. Mantap. Macam panjang tu? Dengar? Dengar. Okey. Dengar. Okey, macam Aimi dengan Koyum dah bincang pasal introduction dan bahaya biometrik. Jadi
untuk poin yang kedua untuk Novel Wahridi, dia lebih mementingkan dalam konteks global cooperation antara negara untuk menghadapi wabak ni. Seperti kita tahu, wabak ni adalah, kalau boleh kita kata, antara yang paling teruk lah selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum ni pun yang paling besar pun adalah setakat taraf epidemik saja. Macam berkisar kepada satu benua saja, macam Ebola lebih efek kepada Afrika, H1N1 lebih kepada benua Asia, tapi COVID-19 ni lebih, ialah WHO telah mengisytiharkan sebagai pandemik sebab seluruh dunia terkesan dengan wabak ni. Pada 193 negara UN, saya rasa dalam 176 negara efek dengan COVID ni. So poin yang UB Noah highlightkan adalah pasal nationalist isolation ataupun global solidarity. Jadi UB ni lebih menekankan kepada global cooperation untuk menyekap wabak COVID ni. UB kata macam sebenarnya ni manusia ni lebih banyak advantage berbanding virus ni. Virus ni macam contohnya, virus ni dekat Amerika dengan China tak ada beza pun sebenarnya. Cara simptom dia, cara dia menjangkiti manusia sama je, tapi yang membezakan ialah cooperation antara negara untuk membatras COVID ni. Macam sekarang ni kita lihat banyak negara yang lebih mementingkan apa yang UV kata adalah nationalist isolation. Kalau kita tengok situasi kat US sekarang ni, dia orang tersepit dengan isu politik yang tidak habis-habis lah. Tu nasib baiklah Malaysia ni waktu perebutan kuasa Perdana Menteri tu sempat diselesaikan sebelum puncak epidemik ni berlaku di Malaysia. So sekarang ni yang mereka kedua-dua Republikan dengan Demokrat lebih saling menunda jari lah untuk menyelesaikan wabak COVID ni. Sampai US telah mengumumkan bantuan yang tidak paling besar lah dalam sejarah US, sebanyak 2 hingga 8 trilion dolar untuk package stimulus ekonomi US ni untuk membantu rakyat Amerika dan bantu ekonomi Amerika lah daripada jatuh. Dan UB juga menerangkan pentingnya kerjasama antara negara yang besar ataupun negara yang miskin daripada segi taraf kesihatannya. Seperti yang kita tahu, China ni pun telah bangkit dah. Kes kat China pun semakin berkurang dah. So diorang dah sebelum ni, beberapa minggu lepas, China dan Cuba seperti kita tahu telah menghantar doktor-doktor yang terbaik lah daripada negara mereka untuk membantu negara Itali, Sepanyol. Kalau kita baca, Cuba ni memang dari dulu lah macam satu tradisi diorang untuk hantar satu pasukan doktor yang terbaik kepada negara-negara yang dilanda krisis. Perubatan dia pun adalah percuma. So taraf kesihatan dia tu agak tinggi lah walaupun berideologi komunis kan. So global cooperation antara negara masih kurang lah, terutama dengan US pun masih keliru. US telah sebagai aktor utama di dalam wabak Ebola dan krisis ekonomi, tapi EU pun tengah tersepit setelah Itali dilanda krisis dengan teruk. So, EU pun tak ada, setakat ni tak ada lagi langkah yang agresif untuk memantras COVID ni. Dan lepas tengah mengadakan sidang banyak secara online untuk membincangkan global cooperation antara negara EU menghadapi COVID. Tapi
tiada ada solution lah untuk pemantauan COVID ni. Macam Itali, Spanyol, Portugal, Greece, France mencadangkan corona bond ataupun untuk meredahkan bunga kadar pinjaman, tetapi Jerman tidak setuju dengan cadangan Itali sebab kalau diberikan kelebihan ia macam satu pinjaman yang lebih menguntungkan peminjam. Kalau kadar bunga tu rendah, jadi dia tidak menguntungkan negara-negara EU yang kaya seperti Jerman, Belanda. So global cooperation tu sangat penting lah dalam menghadapi wabak. Sebagai penutup untuk kes artikel Noah ni, ramai yang berkatakan kalau kita kena balik kepada deglobalization, kita tak payah ada globalisasi. Tentang statement anti globalisasi ni semakin meningkatlah selepas wabak COVID ni, tapi UB sekali tidak bersetuju untuk kita kembali kepada zaman Stone Age sebab kata sebelum berlaku zaman globalisasi ni, especially selepas after Cold War, sebenarnya wabak ni telah berlaku dari zaman dahulu, telah berlaku. Pada zaman 14 century dulu, wabak Black Death dulu, kita tidak ada pun pengangkutan macam kapal terbang, kapal belayar yang hebat-hebat semua. Kita cuma memang tak ada globalisasi pun dulu, tapi wabak Black Death ni telah merangkap banyak jauh, hampir 2/3 penduduk Eropah yang menular. Jadi sebenarnya tidak wabak ni memang dari dulu mengancam manusia dan tidak ada, yelah, globalisasi memang mempercepatkan virus itu merebak, tapi sebenarnya suka atau tidak kita tidak boleh mengelaklah ancaman wabak ni. So sebagai bukti dalam kes smallpox sebelum ni tahun 1967, sebelum ni WHO telah mengisyaratkan wabak smallpox ni sekarang ni memang tak ada sebab pakar-pakar telah berjaya mendapatkan vaksin, antibiotik setelah satu kerjasama global untuk menghalang wabak ni. Maksudnya globalisasi ni bukanlah satu ancaman utama sebab wabak ni, tapi sesuatu yang tidak dapat dielakkan lah, kata. Okey, terima kasih ya. Selamat datang pada Bang Rafli Zulfikar. Beliau ini adalah pakar Big Data Analysis IR. Saya rasa Anis kenal ya. Beliau ada depan. Ya. So, selamat datang, selamat bergabung. Nanti boleh join lah. Selamat datang. Oke. Ini saya kembalikan lagi pada moderator ya, Aiman. Silakan. Terima kasih, Pak. Okey, selamat datang Pak Rafli. Boleh? Apa dia? Sum up sebab dah ada artikel satu lagi kan, ni dah macam panjang dah. Okey, boleh silakan. Okay, so pada artikel yang baca tu, dalam naratif tu ada 3 benda sebenarnya yang dia cerita. Pertama pasal macam mana kita nak control pandemic selain daripada borders issue, which is from medical, which is also biology, pakai metrik tu. Bilang metrik tu akan update automatic bila seseorang tu demam. So meaning that bila orang tu demam, government akan dapat terus maklumat tentang dia demam, bagi gelap pakai tu. That's mean, oh my god, what? So that's mean, apalah, okay, so sorry. So that's mean, bila kita ada gelar macam tu, kita punya privacy information akan terganggu lah in terms of that. Second of that, dia cerita pasal Yoba tu ada cerita pasal peranan leader, world leader, which is in terms of hegemony lah, which is US lah, apa yang dia buat. Tapi US pada on first term tu dia main-main, dia fokus more political and end up dia pun sendiri kena. Rasa dalam kalau nak sum up daripada Yoba ni punya artikel, actually question of how the people can trust the authority. Macam mana kita boleh dengar cakap
KKM, itu Kementerian Kesihatan Malaysia suruh basuh tangan, kan kita dengar. It's not question pakai biometrik ke, pakai apa, buat border, whatever. It's just a question how much people kita boleh trust the authority. That's the question. And what we should afraid is not the virus, it's how much our people can listen and trust the authority. That's the point of the Yuval punya article. Tada, that's all. Sorry ada belakang rumah buat apa tak bising-bising tu. Okay, tak apa. Okay, so Anis dah sum up perbincangan ataupun perbincangan yang Ashraf, Koyum dan juga apa tadi, Aimi bentangkan tadi tentang satu penulisan Yuval berkenaan dengan apa yang terkesan apabila COVID-19 ni menyerang dunia. Jadi banyak lagi aspek yang boleh kita bincangkan pasal keberkesanan doktor apabila kita bandingkan negara-negara yang mengamalkan demokrasi dan juga negara-negara yang mengamalkan autokrasi. Kita melihat kepelbagaian cara macam mana diorang ni menyelesaikan permasalahan COVID-19 ni. Ada yang keras, ada yang terlampau berlembut dan akhirnya memberi kesan yang buruk. Tapi itu nanti kita bincang lebih lagi lah nanti. Dan juga definisi-definisi global cooperation yang saya rasa kita perlu perjelaskan lagi, kita perlu dalami lagi. Tapi nanti mungkin kita akan rumuskan nantilah kemudian. Sebab ada satu lagi penulisan daripada Alif Khan yang akan dibentangkan oleh Ayun kan nanti. So kita teruskan dengan penulisan tu lah boleh? Anis. Boleh. Kita sambung dengan tu, nanti kita sambung ataupun pembahasan yang berkenaan yang lebih detail. Okay, aku teruskan Zilal. Okay, boleh. Sila. Okay, berdasarkan apa artikel yang aku baca pasal daripada Mir Ali Khan tu, dia cerita pasal in terms of what happened to the world generally selepas pada coronavirus, which is the stress political, economy and also the social. Kalau boleh kuat sikit Anis. Boleh ke tak dengar? Okay. So based on that, artikel tu dia cakap secara ekonominya kita mengalami ekonomi global akan jatuh secara drastik sebab di coronavirus ni dikira sebagai pandemik kan. So sorry. Secara ekonomi ni kita memang akan jatuh lah. And lepas tu dia cakap untuk recover back apa yang kita hilang is basically take years globally, bukan only in Malaysia. Lepas tu dia cakap situ the main problem our economy is gonna be is that jobless. Makanan satu, tapi makanan tu kita boleh recover. Tapi yang jobless, in Spain alone 900,000 of people are currently losing their jobs, and currently there are 70 millions of people around the world are working from home. And basically, ada baca satu artikel dia kata on the 70 millions of people working from home, let's say 1 per 3 ataupun more than 50% akan lose the job. And the only jobs yang akan save is based on technical, yang macam lecturer semua tu will probably have a loss lah in the job. Lepas tu dia cakap pasal politik. Kat sini, India sebagai contoh memang teruk gila kerana India is basically a bomb of the coronavirus. Jadi dia cakap kat situ, dia akan secara politiknya akan berlaku perubahan. Dan padanya dulu kalau kita bermanifesto, kita minta duit. Sekarang ni after the coronavirus, secara politiknya orang akan demand health security, not only food security, ekonomi, tapi dan juga dari segi dari segi health. So maknanya isu kesihatan ni, health ni akan dibawa ke depan. Maknanya kalau you guys nak jadi presiden or any politician, you mesti consider letak health issue dalam korang punya manifesto. So that's what we are looking for in forward political lah. And also dia cakap kat situ dari segi Malaysia juga, Malaysia antara negara yang paling cekap, walaupun dikira masih negara yang membangun atau negara yang belum lagi mencapai GDP bagi negara maju lain, tapi dari segi health issue kita macam perfect. So meaning that ada juga lah satu artikel yang aku baca,
Malaysia is going to be the first world-class health in the world. So we should be proud of that. And lastly juga, dia cerita pasal solution lah. The solution untuk semua masalah ni, dia dua je. Pertama, stay at home. That's it. Wash your hands. Sebab kalau masalah COVID-19, masalah virus, pandemik, kita semua tak boleh bekerja. Hanya orang-orang di medical practitioner macam doctor and frontliners yang boleh help reduce it. Kita orang biasa memang kena di rumah je cakap. So the best way just stay at home. And juga aku ada baca satu artikel daripada doktor pula, daripada Najib Razak bekas presiden kita. Aku tarik dengan satu artikel dalam Facebook, dia cerita pasal ekonomi. Ini aku spesifik dalam bentuk ekonomi Malaysia dan juga Indonesia. Okay, kalau sebut ekonomi ada dua benda asas, iaitu supply dengan demand. Kalau supply banyak, demand tak ada masalah juga. Maksudnya supply dengan demand ni harus balance untuk kita dapatkan satu ekonomi yang kukuh. So bila jadi ekonomi macam ni, supply dengan demand dulu hancur. Terutamanya pada Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun, yang sangat bergantung kepada perdagangan ekspor dan juga bergantung kepada harga komoditi barang. Maknanya kita banyak mengambil barang dari luar untuk cover kita punya countries ni. So bila our countries ni tu bergantung kepada kalau macam China semua tu, China pun terefek, Rusia semua terefek. Jadi kita pun terefek secara tidak langsung. Jadi dia cakap solution dia untuk recover balik ekonomi kita adalah dengan membantu ekonomi lokal. Maknanya selepas pada coronavirus ni, you guys belilah barang yang buatan Malaysia, which is your domestic product, and also support your local product. Jangan beli yang luar sebab kita tak boleh nak lead our economy secara drastic internationally. We need to do it from a small step. Maknanya kita kena kurangkan kebergantungan kepada barang luar and kita improve on our own self-made products. And juga dia cerita dalam tu, the biggest challenge the world we face is jobless. So that's all from me. Ayun boleh pula. Ada lagi yang nak sambung? Ayun. Tak ada. Aku macam ada soalan je. Okay. Ada siapa-siapa lagi yang terlepas tak? Selain Anis, siapa yang baca alihan tulisan? Mas Rafli. Ayo Mas. Reza kan? Siapa? Reza? Reza kan? Tak ada. Dia dah Aiman. Ha. Aku rasa baik kita cerita sikit Mas Rafli. Mas Rafli ada juga tulis artikel pasal ni. So mungkin dia boleh explain sikit. Aku rasa benda artikel dia tu pun dah related dengan apa kita bincang ni. So Mas Rafli boleh cerita sikit? Boleh, silakan. Mas. Oke. Terima kasih kesempatannya Pak Dr. Yatno. Terima kasih teman-teman di Malaysia. Salam kenal. Saya Rafli. Langsung saja ya. Jadi permasalahan utama yang menurut Yuval, menurut saya ada dua. Pertama, dalam menanggulangi virus COVID-19 ini, negara di dunia harus bekerja sama. Itu pertama. Yang kedua, itu keterbukaan informasi. Nah, menurut Yuval, tantangan pasca COVID ini adalah institusi politik, yaitu demokrasi dan non-demokrasi. Celakanya, kalau menurut saya, dalam kasus COVID ini, kenapa menyebar sampai seluruh dunia dan dunia seolah-olah bingung mau ngapain untuk menyelesaikan hari ini. Saya kebetulan kemarin menulis ada dua permasalahan serius terkait corona ini. Pertama itu permasalahan ekonomi, seperti yang dikatakan Anis tadi. Jadi dunia hari ini mengalami apa yang disebut sebagai secular stagnation. Pertumbuhan global, secular stagnation, yang bilang itu Larry Summers.
mantan advisor ekonominya Bill Clinton, Obama, dan dulu Menq-nya Bill Clinton, bilang bahwa pertumbuhan ekonomi global sejak tahun 2000 itu mengalami apa yang disebut sebagai secular stagnation. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam jangka waktu yang lama. Jadi, negara-negara maju itu mengalami pertumbuhan tidak sampai dengan 2%. Seperti contohnya Jepang, Eropa, dan Amerika. Masalahnya itu ada satu, karena aging population. Masyarakatnya sudah tua, sehingga tidak produktif, sehingga tidak bisa produksi, sehingga tidak punya kompleks akhirnya. Nah, aging population ini juga yang mengakibatkan kenapa Italia, kenapa Eropa, kenapa Amerika itu jumlah korbannya cukup besar. Ya karena aging population tadi. Masyarakatnya sudah tua, berbeda dengan Asia Tenggara dan hampir sebagian besar Asia, masyarakatnya middle income masyarakatnya yang masih di kisaran 20 sampai 35. Itu pertama, ekonominya. Nah, yang kedua, ekonomi yang pertumbuhannya melambat dalam jangka waktu yang lama, mulai tahun 2008 terus kena krisis tahun 2020, tahun 2015 itu terjadi krisis keuangan. Sekarang juga dihantam ancaman krisis, ditambah lagi COVID-19. Nah, celakanya di Asia Tenggara itu, terutama mesin ekonomi global itu hari ini ditopang oleh tiga region, yaitu Cina, India, dan Asia Tenggara. Nah, di tiga negara ini, Asia Tenggara, Cina, dan India ini, menurut laporannya McKinsey, itu sekarang hutang korporasinya itu lagi besar-besarnya. Jadi perusahaan itu lagi hutang besar-besaran, terus kena COVID, akhirnya sekarang itu tekanan ekonominya semakin dalam. Itu kenapa kemarin revisi pertumbuhan ekonomi itu di bawah 2%. Rata-rata akan tumbuh di 2%. Cina akan di 1%, India juga akan di 1-2%, Asia Tenggara juga akan rata-rata minus, bahkan minus. Itu pertama. Itu masalah ekonomi nambahi punyanya Ani. Yang kedua itu masalah politik. Masalah politik itu, resiko politik itu begini. Jadi pasca COVID ini menunjukkan bahwa setidaknya sistem, jadi kan menanggulangi COVID ini kan membutuhkan law enforcement, butuh negara yang kuat, dan itu tidak ada di negara demokrasi. Karena mau membatasi warganya, melarang warganya itu banyak perhitungan, terutama masalah HAM, masalah privasi, dan semacamnya. Nah, yang cenderung efektif adalah negara-negara yang otoritarian. Cina, Rusia. Nah, itu menjadi tantangan terhadap sistem politik. Jadi menjadi ancaman terhadap sistem politik karena warganya melihat sistem demokrasi nggak efektif untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Ini tantangan. Kenapa saya ngomong tantangan? Karena sebelum ini demokrasi sudah diuji dengan munculnya populisme di Eropa dan di Amerika. Nanti Profesor Dr. Yatno bisa nambahin masalah ini. Jadi itu akan menjadi tantangan terhadap demokrasi. Yang kedua itu juga tantangan supranasionalisme. Uni Eropa hari ini ditantang. Kenapa? Karena ternyata Uni Eropa itu tidak berfungsi
pada kasus corona ini. Italia itu kan dibiarkan sama Jerman, sama Prancis, yang notabene sesama member dari Uni Eropa. Yang menolong adalah China. Kalau kita belajar bantuan luar negeri sebagai kepentingan politik, ini akan berbahaya. Kenapa? Karena China hari ini itu menggunakan apa yang namanya? Masker diplomasi namanya. Jadi kan sekarang lagi gencar-gencarnya memberikan bantuan luar negeri, terutama di Italia. Nah, ini akan memberikan tantangan terhadap regionalisme Eropa. Kalau sampai regionalisme Eropa pasca Brexit ditambah lagi nanti kepercayaan publik Eropa ragu terhadap supranasionalisme Uni Eropa, ini juga menjadi tantangan untuk ASEAN. Kalau Uni Eropa saja yang supranasionalisme sudah tidak, yang supranasional utuh tidak berfungsi efektif, ngapain juga kita kumpul-kumpul di ASEAN? Gitu. Nah, ini juga yang menjadi masalah ketika Corona hadir di Asia Tenggara, ASEAN nggak ngapa-ngapain. Karena kecenderungannya adalah negara sekarang itu mementingkan kepentingan sendiri. Jadi menyelesaikan secara internalnya masing-masing. Jadi itulah tantangan yang diharapkan oleh Yuval. Jadi kalau Yuval ngomong bahwa kita harus bekerja sama secara global, tantangannya ada di situ. Hari ini mengalami barrier-nya ada di situ. Nah, yang serius lagi itu masalah apa yang disebut sebagai viral sovereignty. Viral sovereignty itu contoh terbaiknya terjadi ketika flu burung. Tahun 2015, ketika Indonesia itu tidak mau membagi samplingnya ke WHO. Jadi Indonesia tidak mau membagi samplingnya ke WHO, sehingga vaksin itu terhambat untuk diproduksi. Kenapa Indonesia tidak memberikan samplingnya ke WHO? Karena paten itu dikuasai oleh Barat. Ketika paten dikuasai oleh Barat, nanti obatnya itu akan dibeli oleh Barat. Nah, viral sovereignty inilah yang akan menjadi batu sandungan untuk melakukan kerjasama internasional. Karena hari ini itu kan yang bisa memproduksi vaksin dalam jumlah besar, riset yang besar, dana yang besar itu kan hanya advanced industrial country. Negara-negara seperti negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara dan semacamnya itu kan nggak bisa memproduksi vaksin. Dia nggak punya riset dan semacamnya. Nah, tantangan-tantangan inilah yang menjadi masalah serius untuk menjawab apa yang dibilang oleh Yuval. Kita harus bekerja sama. Kira-kira itu kira-kira itu mungkin, Prof. Nah, kalau menurut saya sih tidak bisa secara global. Mungkin yang bisa adalah dimaksimalkan dulu multilateral. Itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara demokrasi itu ya harus mulai ini menunjukkan dirinya sebagai menunjukkan bahwa sistem ini efektif. Kalau enggak, demokrasi akan mengalami krisis. Itu kira-kira, Prof, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Rafli. Saya kira Mas Rafli banyak memberikan gambaran kepada kita tantangan-tantangan ataupun cabaran-cabaran yang akan membentuk politik, ekonomi global selepas coronavirus. Tapi kali ini saya nak kita fokuskan lagi kepada kita punya tajuk iaitu World After Coronavirus yang mungkin boleh Dr. Yatno respon, iaitu adakah World After Coronavirus ini akan berlakunya fenomena-fenomena seperti anti-globalization, seperti mana yang kita banyak dengar daripada orang ramai pada hari ini, dan juga global cooperation, adakah ia akan berlaku, Doktor? Sebab sebelum
coronavirus pada 2015, sebenarnya dah ada pun pakar-pakar memberitahu bahawa dunia akan berhadapan dengan satu pandemik yang besar, iaitu Bill Gates masa 2015, masa dia berucap di TEDx, dan dia menyeru supaya kita melaksanakan satu platform untuk bersiap sedia supaya ada global cooperation untuk persiapan menghadapi pandemik. Tapi akhirnya kita tak berjaya nak buat global cooperation tu, dan kita menghadapi kesukaran dalam menghalang COVID-19 daripada terus tersebar. Cabaran-cabaran tadi macam Mas Rafi dah bagi tahu, cabaran politiknya, ekonomi dan sebagainya yang menghalang untuk global cooperation tu berlaku. Dan yang ketiganya, adakah global recession, Doktor? Adakah memang akan berlaku selepas coronavirus ni memang akan berlaku lebih teruk lagi daripada 2008 yang pernah kita alami? Masa tu ada subprime punya recession. Adakah lepas coronavirus ni akan lebih teruk lagi? Okey ya. Yuval ini kan historisician ya, jadi sejarawan, pakar sejarah. Jadi dia bincang benda-benda yang sentiasa komprehensif atau menyeluruh. Oleh karena itu jangan lupakan kalau kita bincang pasal global pandemi, kita kena tengok lagi sejarahnya. Saya rasa dalam subjek world history yang Anies dapatkan, geng-geng Yuval semuanya itu, ya masih ingat kalian tentang kuliah Black Death, ya kan? Atau yang baru saja saya bagi ke semester lepas, Aiman, ya masih ingat bagaimana Black Death menyerang Eropa. Masa itu belum ada globalisasi, tapi tetap saja menyerang. Artinya memang kita hidup dengan virus ini mulai zaman dulu sampai sekarang. Macam mana dia boleh meletup menjadi sebuah trigger menyerang ke seluruh dunia? Ini sebenarnya adalah circulation of our life. Ya. Jadi sebelum ada globalisasi mereka sudah menyerang. Sebelum ada kuda di Amerika Tengah, ya Amerika itu kan nggak punya kuda ya. Kita masih ingat belajar tentang Columbus itu. Columbus yang bawa kuda. Belum ada kuda, tapi penyakit smallpox itu boleh membunuh sepertiga ya di Amerika Tengah itu. Macam mana virus itu boleh sampai sana ya kan? Itu karena memang manusia hidup dengan virus yang dari masa ke masa. Oleh karena itu, ketika virus itu mereda, herd immunity ya, herd immunity ini sekarang menjadi sebuah macam pilihan daya tahan tubuh seseorang yang akan menyelamatkan dirinya untuk tidak mati atau terjejas dengan pandemi, itulah yang akan menjadi tersisa. Jadi sepertiga orang Eropa mati, sisanya adalah selebihnya adalah mereka yang memiliki imun atau daya tahan tubuh yang kuat. Kan itu. Nah, sekarang dianalisis oleh ilmu pengetahuan bahwa saintis menemukan cara untuk mengurangkan mangsa pandemik. Nah, Anda boleh cek lagi, kalian boleh cek lagi, selepas dunia maju, ya sudah tidak ada lagi mangsa yang bilangannya berjuta-juta macam dulu. Sekarang ini coronavirus, yang menderita coronavirus baru 1 juta, kan? Yang menderita ya, yang meninggal baru berapa puluh ribu, ya. Maknanya apa? Kalau kita cek balik dengan global pandemi Ebola, HIV, smallpox, ya 3 global pandemik yang sangat dahsyat itu, makin lama manusia makin berjaya mengatasi pandemik. Sebab apa? Sebab oleh Yuval ada 3 kategori tadi yang dipresentasikan oleh teman-temanmu, yaitu knowledge atau saintis, kita percaya pada para pakar. Yang kedua, kita serahkan urusan public authority ini kepada yang berwenang. Yang ketiga adalah kerjasama. Dengan 3 aspek ini sebenarnya, smallpox tahun 60-an, itu tahun 79 sudah WHO sudah menyatakan dunia bebas smallpox. Manusia berjaya melawan perang terhadap virus smallpox atau dalam bahasa Indonesia cacar. Ya kan? Nah, kemudian HIV. HIV mulai tahun 80 sampai tahun sekarang. Dan manusia berjaya mengurangkan bilangan mangsanya. Ya, berbanding zaman Black Death, berbanding zaman sebelumnya. Smallpox di zaman
Amerika Tengah. Nah, kemudian yang ketiga Ebola. Ebola pun juga manusia berjaya mengurangkan bilangan mangsanya. Ya. Nah, sekarang ini coronavirus. Mengapa saya melihat track atau tracing sejarah ini penting? Supaya kita tidak ketakutan. Bahwa sebenarnya kalau kita percaya pada 3 aspek tadi, saintis, kemudian public authority, ataupun state cooperation, benda macam ini boleh kita selesaikan dalam masa yang sangat singkat. Jadi ini menjadi sangat penting. Adapun mengenai implikasi, arti globalisasi macam mana? Yuval sudah menyatakan bahwa kita tak boleh lockdown Malaysia ini sampai bila-bila. Tak mungkin. Saya tak percaya itu benda itu berlaku. IR4 sudah membawa kita pada satu arus besar di mana kita tak mungkin patah balik. There is no point return. Pasti. Ya kan? Itu pasti. Jadi kenapa? Oleh karena itu sekarang semangatnya adalah globalisasi tidak boleh kita persalahkan. Ya. Orang menyalahkan ini, kalau Anda cek lagi ya, bahwa seolah-olah ini kan hanya menyerang bandar-bandar besar. Ya kan? Hanya menyerang Selangor, misalnya di Malaysia ya. Hanya menyerang Kuala Lumpur. Coba tengok kampungnya Anies tuh, Hulu Terengganu, tak ada orang menderita pandemi. Ya. Seolah-olah tempatnya Anies yang jauh dari globalisasi itu bebas dari coronavirus. Ya. Jadi bukan itu, tapi penjelasan Mas Rafli tadi kan ternyata menjelaskan bahwa mangsa yang paling ramai adalah negara-negara kelas menengahnya adalah orang kaya lama. Ya kan? Aging population. Ya, negara-negara yang kelas menengah baru, orang kaya baru macam kalian ini relatif lebih kuat. Ya, jadi imunnya lebih kuat. Dan saya tak tahu, saya rasa menarik untuk dikaji lebih dalam mengapa Hulu Terengganu itu sampai terbebas daripada coronavirus. Ini menjadi satu kajian sebenarnya. Apakah karena local wisdom yang tak mau keluar rumah ke kata kerajaan ke ya. Saya rasa benda itu menarik untuk kita kaji nantinya. Tapi kembali ke tadi, saya percaya bahwa benda ini tidak akan menjadi deglobalisasi. Ya justru dengan pengajaran penting itu adalah kita akan memerlukan kerjasama. Sekarang ini kalau Anda tengok dalam artikel Yuval Noah tentang kelompongan kepimpinan, ya sekarang ini Amerika sudah tak larat lah nak memimpin negara-negara dunia melawan virus macam zaman HIV atau Ebola. Amerika tak larat, tak mampu, ya kan, lompong. Jadi ada macam siapa yang akan mengawal? Inilah sebenarnya tadi cabarannya disampaikan oleh Mas Rafli. Inilah sebenarnya mereinventing atau menyegarkan refresh ya terhadap organisasi supranasionalisme. Ya, WHO atau WHO dalam bahasa Indonesia ini sekarang memiliki peranan penting dan negara-negara kena memberikan satu kepercayaan penuh kepada public authority ini yang namanya WHO. Kenapa? Karena memang Amerika sudah memang tak mau bantu WHO. Amerika lepas case Ebola, dia sudah tak nak lagi. Ya, tak nak lagi karena dia ingin menjadi orang paling hebat. Tapi sekarang Amerika paling banyak terjejas. Ya, mangsanya paling ramai. Saya rasa ini adalah satu bentuk fenomena yang menarik. Amerika yang semula tidak mau membantu dunia untuk terelakkan, terhindar daripada Ebola. Sekarang ini Amerika terjejas paling ramai. Jadi soalan-soalan tadi saya rasa kita kembalikan kepada argumen Yuval bahwa di satu sisi ada realiti ekonomi akan menjadi teruk, ya akan menjadi fatal. Dan kalian pun terutama yang barusan lulus nanti ya, yang semester ini semester akhir, Aimi, Aiman, Asraf, ya kan, adalah graduan-graduan yang berdepan dengan ada tak pekerjaan. Nah, ini reality. Nah, ini reality. Jangankan kalian yang ada tak pekerjaan ataupun Anies yang sekarang masih kontrak sambung ketat, sama pun dengan saya, ya kan? Saya pun tak ada kepastian macam mana ini ekonomi Malaysia ini. Kalau semakin teruk, saya boleh pulang kampung. Ya, jadi kalau kita tengok dari sisi negatif, kita akan menghadapi sebuah ketakutan. Saya rasa tak perlu, ya tak perlu. Tak apalah, hidup memang selalu ada negatif opportunity, tapi itu bukan satu-satunya jalan hidup kita, ya kan? Oleh karena itu optimisme, bagaimana kita menyaring berita itu sangat penting. Saya suka dengan teman-teman yang menampilkan grafik harian
penderita COVID di Malaysia. Tapi ada yang terlupa. Grafik tentang daily cases, itu penting kurvnya ditampilkan. Supaya apa? Kalau memang flat, ya, kurvnya flat atau bahkan menurun, maka PKP atau PKP ini, MCO ini akan ditarik. Nah, jadi bukan ditengok dari bilangan penambahan jumlah atau bilangan penderita COVID, bukan, tetapi juga macam mana tiap hari itu penambahannya. Sekarang berapa penambahannya? 100, 200 ya. Nah, kalau esok 250, kalau esok itu 180, kemudian 170 itu flat. Nah, kemudian kalau dia turun lagi, mananya ada harapan bahwa ini akan segera mereda. Jadi benda-benda macam itu kita terus kabarkan pada masyarakat bahwa optimisme lebih utama daripada ketakutan. Karena ketakutan pun tak menolong. Anda mencaci maki kerajaan pun tak menolong. Saya rasa apa yang berlaku di Malaysia jauh lebih baik daripada yang di Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada policy prihatin seperti yang Anda rasai sekarang ini. Yang masing-masing kalian mendapatkan RM200, ya kan? Yang jomblo macam Anies itu kalau nggak bekerja itu dapat RM800, ya kan? Dari saya pun dapat, ya kan? Saya pun dapat sebagai pegawai kerajaan. Artinya apa ya? Jangan risau pasal macam mana kita dikurung selama berapa minggu. Tapi yang kita harus dorong adalah saintis. Makanya saya juga geram tengok satu status yang menyatakan bahwa kita sudah bagi €1 billion kepada Ronaldo dan Messi, ya kan? Tapi hanya €1.000 kepada para penyelidik biologi. Sekarang kita minta cepat-cepat. Mana antivirus COVID ini? Ini unfair, tapi dalam studi yang kita pelajari IPA, inilah konsekuensi kapitalisme, ya kan? Kita harus redo bahwa kapitalisme punya sisi yang negatif. Ya, satu sisi memuja-muja bintang, di sisi lain memberikan dana yang sangat sedikit pada saintis. Nah, ini juga berlaku di Barat. Nah, saya rasa ini adalah satu bentuk gambaran global tentang bagaimana kerjasama, keterbukaan informasi itu menjadi penting. Dan saya masih optimis. Pada pandangan saya masih optimis bahwa corona akan mereda. Yang kedua, saya masih optimis bahwa kita tidak boleh lagi patah balik ke zaman batu dengan membuang globalisasi. Saya tak percaya itu. Itu aja daripada saya. Silakan kalau ada yang bertanya. Dalam data yang pasal jangkitan coronavirus ni Hulu Terengganu basically zero. So in my opinion lah, kenapa virus sampai di Hulu Terengganu is just because of kami orang Hulu Terengganu ni hidup secara sederhana. So boleh sebut sederhana maknanya cukup yang ada. Jadi bila sampai kes macam ni di kawasan-kawasan lain, supermarket semua makanan dah tak ada. Tapi kami di sini market semakin penuh je, telur berapa ada je macam bekalan makanan macam biasa. Sebab basically memang hidup sederhana. Jadi bila panik tu tak tahu nak panik mana satu. Panik tak ada duit ke panik nak beli barang banyak. Tak tahu. Jadi basically orang di sini memang dia beli je sekadar ada, and disebabkan macam tu jadi barang-barang yang pakai semua penuh. Jadi kami macam relax. Jadi concern is that orang di sini adalah orang kampung. Jadi bila orang kampung dia akan percaya kepada authority, kepada kerajaan. Jadi kerajaan suruh duduk rumah, dia duduk rumah. Dia tak keluar. Sebab dia macam I'm not trying to downgrade my people, tapi I have to say that academic level di kawasan kampung is lower. Jadi dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan lah untuk membangkang sesuatu. Jadi bila kat jalan duduk rumah basuh tangan. Okey, duduk rumah basuh tangan. Lepas tu ada satu situasi di mana orang-orang kampung ni takut nak keluar beli barang. Bila saya tanya, kenapa takut? Takut polis. Sebab apa takut? Motor tak ada lesen ke? Ada. Lepas tu pergi dengan satu seorang je ke? Seorang. Lepas tu kenapa takut? Takut polis. Jadi diorang ni sangat patuh. Sebab diorang sangat patuh kepada arahan authority. Jadi sebabkan tu memang tak ada kes luar masuk. Memang tak ada. Memang orang Hulu Terengganu ni memang sederhana, sangat patuh kepada authority. Mungkin disebabkan orang kampung satu, tapi saya tak cakap diorang tak ada prinsip ke apa. Dia cuma secara akademik kurang sikit. Tapi
secara disiplinnya tinggi lah. Maknanya mendengar kata arahan dan hidup sederhana, tak panik-panik beli. Dan juga di kawasan saya ni ramai orang-orang yang menghulurkan bantuan. Maknanya orang yang susah, tak ada orang susah sekali. Alhamdulillah adalah beras makan semua. Soalan memang kehidupan majmuk semua tu di sini memang okey lah. Tapi disebabkan kawasan ni tak ada kes, yang luar-luar ni tak boleh datang sini kita tak boleh masuk dulu. Kita tak benar kan. Nak kampung mu kan dah? Dungun. Apa cerita Dungun? Hai. Okay, Dungun setakat ni ada 5 kes. Tapi the thing is, benda yang Anish khabar tu rasanya betul. Sebab orang kampung ni dia takut polis daripada takut mati. Betul. Mak secara nasi dia keluar rumah tapi dia lari daripada polis. Dia takut virus. Dia kata kalau polis ada dia lari. Sebab dia nak cari makan lah. Dia nak beli makanan. Walaupun tak ada salah. Ya, even tak ada salah pun. Cumanya sekarang ni kes dekat Dungun dah ada 5 orang. And nurse dengan doktor ada yang masuk ICU. Mungkin disebabkan orang-orang yang berhijrah keluar balik ke kampung. Mungkin lah disebabkan tu. Cumanya I have one question actually. Ramai yang tanya macam, is this virus sebenarnya really a virus ataupun something yang human buat untuk kurangkan population? And then sebab kita pernah nampak benda ni jadi dulu, Black Death dan semua tu. So kita academically kita tahu this is something yang since dulu lagi. Tapi orang-orang sekarang dia orang more berfikir yang macam cerita-cerita fiction semua tu. And then they ask macam is it benda ni orang buat? And then ada yang viral hari tu orang Cina buat sendiri virus ni sebab population dia orang besar. So korang rasa macam ni, is it possible yang benda ni sebenarnya konspirasi? Saya tambah sikit boleh? Boleh. Okay, saya ada baca satu artikel, banyak sebenarnya artikel pasal yang mengatakan teori yang bahawa virus ni actually China yang buat supaya dia boleh jatuhkan world market. So maknanya bila jatuhkan world market dia akan bangunkan dia punya marketing level. Jadi dia basically buat prepare semua-semua apa yang dia perlu, lepas tu dia sebarkan virus ni. So benda ni macam logik sebab di Beijing pun tak ada. Hanya di Wuhan sahaja. Ada kes di Beijing tu kecil. Kalau tengok data daripada yang sembuh dengan yang sakit sebab virus ni, ramai yang sembuh. Jadi maknanya dia orang ada vaksin tu dan dia orang sengaja buat. And also dia kata yang terinfected dengan virus ni basically orang tua. So bila orang tua terinfected, kerajaan tak perlu bayar kos patching. Kos patching tak bayar sebab orang tua dia jimat. And then bila coronavirus sampai di Europe jatuh market, China ada beli beberapa saham dengan bisnes dan juga ada beberapa aset di Europe dengan harga sangat rendah. And also orang kata China dia percaya bahawa dalam masa 6 hari, maknanya dia dah ready dah semua benda. Konkret, semua bangunan, semua doktor dia dah prepare. So maknanya ada kemungkinan bahawa memang China yang ciptakan. Tapi ini hanyalah sekadar teori. Tapi saya pun tak susah juga nak percaya. Tapi kalau bukti solid tu ada. Tapi taklah teori kan. Itu bukan teori, itu spekulasi. Kena bezakan ya, kamu dimarahi Abdullahi nanti dalam RM itu. Ya, apa beza teori, spekulasi, konsep? Katakan Anies tadi bukan teori, itu spekulasi. Jadi kisah tentang siapa sebenarnya yang membuat virus ini sudah ada sejak zaman Black Death. Dulu orang menyalahkan orang Yahudi kan. Kenapa orang Yahudi tak ada yang just Black Death? Tapi itu pun tidak terbukti, ya kan. Kemudian ada orang mengatakan bahwa Ebola itu adalah virus buatan Barat. Bahkan hari ini kalau tak silap statement atau Samuel Eto'o ya, siapa yang suka bola di sini? Ya, Didier Drogba dan Samuel Eto'o, ya, pesohor atau famous
bola ya. Itu marah karena apa? Karena dua saintis Prancis itu nak membuat makmal orang-orang Afrika ini untuk coronavirus. Nah, kenapa? Karena di Afrika jarang orang terjejas coronavirus. Nah, 10 tahun lepas, case itu memang berlaku untuk Ebola. Ebola kan mereka jadi makmal. Jadi sepertinya sangat diskriminatif. Kalau kita mencari siapa pembuat virus, sebenarnya tulisan Yoval yang saya bagi latest itu cukup menjelaskan bahwa virus ada di sekitar kita sehari-hari. Dan tak ada obatnya. Anda kalau lemah atau penat, kemudian kurang makan, kurang rehat, Anda kan jatuh sakit. Tidak apa-apa, sebab dalam tubuh kalian pun ada virus. Itu namanya dengan virus migrain dan seterusnya itu. Kita hidup dengan virus. Apalagi kita hidup dengan barangan-barangan yang sangat chemical kan. Nasi, beras, kita bukan organik. Sayur, organik. Ya, semua kita makan barangan-barangan yang mengandung chemical. Jadi virus, kata Yuval dalam teori sejarah ya, dalam teori sejarah, itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Ya, sejak ada sejak zaman dulu dan sejak zaman Nabi juga sudah ada. Dan kita memang hidup dengan virus. Coronavirus ini sebenarnya sudah ada lama. Nah, cuma dia hanya menyerang hewan. Nah, sekarang ini yang menyerang manusia adalah jenis mutan baru. Ya, di mana dia akhirnya boleh menyerang manusia. Jadi ini adalah satu temuan daripada kita menghabiskan energi untuk mencari siapa sebenarnya pembuat virus dengan spekulasi yang dikatakan Anies tadi, itu tak akan pernah selesai. Sebab ada spekulasi yang lain. Ya, ketika ada pertandingan military dekat Wuhan itu kan juga menjadi satu bukti bahwa orang Amerika yang bawa virus itu. Ya kan, virus itu dibawa daripada Maryland. Makmal biologi di Maryland, penjelasan mengapa tiba-tiba makmal tentara dekat Maryland itu ditutup selepas ada report seorang tentara membagi-bagi menyebar virus. Ya, kononnya untuk menyerang China. Bagi kita sebenarnya, benda macam ini tak payahlah kita follow untuk mencari siapa itu kita akan menghabiskan energi. Yang paling penting adalah macam mana kita support saintis untuk menemukan cara menyembuhkan penderita ataupun menghalang virus ini boleh berleluasa. Itu jauh lebih penting. Dan Malaysia saya rasa cukup bagus karena boleh mengurangkan penderita virus ini meninggal dunia. Berbanding Indonesia, Malaysia cukup terkawal, ya, namun sangat rendah. Sebenarnya harus kita motivate terus-menerus kepada para frontliner itu. Dan ini menjadi penting. Tetapi kalau Anda suka kisah-kisah spy, kisah boleh saja dibaca ya. Konspirasi ini kan sifatnya spy ya, spionage ya kan. Yang ya kalau kita mau cakap kasar macam kentut lah ya kan. Ada rasa tapi susah nak membuktikan. Karena tuduh siapa yang membuang air gas kentut itu kan tak akan pernah habis. Karena semua orang tak akan pernah mengaku. Sama ada China pun tak mengaku, kemudian Amerika pun tak mengaku. Kalau dikatakan mereka nak habiskan orang-orang tua, Anda tidak membaca bagaimana local wisdom China masuk dalam public policy-nya. Yaitu ketika Anda membeli Pampers banyak-banyak untuk orang tua, maka Anda akan mendapatkan bantuan atau subsidi daripada kerajaan di Cina. Kenapa benda itu berlaku? Sebab Cina mengamalkan local wisdom-nya, yaitu menghormati orang tua. Case Sudokesi tak pernah wujud dekat Cina, yaitu case ketika orang tua meninggal tanpa ditemani oleh saudara maranya atau anak-anaknya. Tak pernah ada. Di Jepun ya. Nah ini adalah satu case-case di mana sebenarnya teori konspirasi ini memang lemah, tapi boleh kita menjadi pemicu atau trigger untuk mengetahui persaingan dua negara gergasi ini. Cara saya penjelasan saya itu. Terima kasih. Oke, ada lagi. Wih, Ayun nak say something tu. Ayun, cakap Ayun. Area Ayun paling ramai itu penderita COVID di Terengganu. Oh, sungguh. Saya ada soalan. Okay, bagi pendapat dengan semua student yang lain.
korang rasa dengan adanya penawar coronavirus ni memang akan selesai ke masalah atau memang akan menunjukkan macam betapa pentingnya negara untuk collab jadi allies, takkan ada konflik ke. Lepas tu lagi satu soalan pasal jobless. Macam mana dia nak kaitkan jobless tu dengan adanya virus sekarang? Sebab setiap negara memang akan ada masalah jobless tu. Jadi macam mana dia nak kaitkan dengan virus ni? Itulah. Rafli, mana Rafli? Rafli. Saya jawab apa? Apa Rafli? Tolong jelaskan tentang kehilangan pekerjaan itu dengan adanya virus ini. Oke, sebenarnya masalah yang memang menjadi dilema dari negara-negara kenapa kecenderungannya misalkan Indonesia, Amerika, Inggris, Italia, bahkan Cina sendiri sebenarnya di awal sebelum di lockdown itu sedikit dilema karena memang konsekuensinya adalah ekonomi, penurunan ekonomi. Nah, penurunan ekonomi inilah yang ke depan kita itu sangat fatal. Kenapa kok sangat fatal? Karena yang terjadi hari ini itu adalah menguatnya global value chain. Global value chain itu produksi barang tidak lagi didasarkan pada satu negara, tetapi diproduksi di semua negara. Bukan lagi made in Malaysia, tapi made in world. Jadi komponen-komponennya itu diproduksi di banyak tempat, lalu nanti dikumpulkan. Itu namanya global value chain. Nah, ketika virus ini menyerang epicentrum dari produksi global, yaitu Cina, itu maka hampir seluruh dunia yang baik yang impor barang jadi dari Cina, maupun yang ekspor barang mentah ke Cina, itu mengalami tekanan yang berakibat pada tingginya angka pengangguran. Nah, ini bagi negara, pengangguran ini bagi negara itu cukup berbahaya. Karena pengangguran ini sumber dari banyak masalah, terutama konflik, beban kesehatan juga akan meningkat karena tidak bekerja, akhirnya dia tidak hidup sehat, akhirnya menjadi beban negara. Beban negara itu kan banyak. Kalau di dalam ekonomi itu dihitung sebagai biaya. Jadi orang nganggur itu biayanya besar. Tidak hanya negara kehilangan pajak, tapi negara harus membayar biaya resiko. Biaya resiko dia tidak sehat, biaya resiko dia melakukan konflik. Biasanya kan orang nganggur itu kan menyebabkan konflik. Tingkat kemiskinan yang tinggi itu akan menyebabkan kecenderungan konflik di satu daerah. Itu nanti di sosiologi ada ininya, ada penjelasannya, penjangan itu. Itulah kenapa negara-negara itu memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan ekonomi dan tidak dari awal melakukan lockdown. Cina hanya di Hubei saja, Hubei dan Wuhan saja, itu biaya untuk melakukan lockdown selama 1 bulan itu 1.920 triliun. Hampir setara dengan anggaran pendapatan belanja negara Indonesia. Bayangin, itu hanya di Hubei saja, biaya yang dianggarkan itu 1.900 triliun. 1.900 triliun. Kira-kira hampir setara dengan seluruh pendapatan Malaysia lah. Jadi satu daerah
Anggarannya itu sebenarnya, kalau kita mau lockdown seluruh nasional, bisa bayangkan biayanya sebesar apa. Kenapa itu penting? Biaya penting karena anggaran itu dibiayai oleh pajak dan oleh hutang. Dibiayai oleh dua komponen itu. Kalau nggak dapat dari pajak, dia dapat dari hutang. Kalau sudah di lockdown, otomatis orang itu kan ada di rumah, nggak bekerja. Ketika nggak bekerja, dia nggak akan menyumbangkan pajak. Misalkan kalau dari awal itu, kalau tidak di lockdown kan orang belanja di restoran, belanja di supermarket, dia itu kan membayar, setiap transaksi kan membayar yang namanya pajak. Tapi ketika di lockdown, orang berhenti di rumah, maka pajak itu berhenti. Nah, sumber satu-satunya adalah hutang. Hutang hari ini itu, ketika negara mengalami masalah yang cukup serius, seluruh dunia mengalami masalah yang serius, hutang ini menjadi semakin sulit. Ini yang disebut sebagai rendahnya likuiditas. Tidak ada uang. Makanya salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia agar penganggurannya tidak cukup tinggi, agar ekonominya cukup jalan, itu akan mengeluarkan yang disebut sebagai helikopter money. Jadi pemerintah akan mencetak uang dalam jumlah yang cukup banyak, nanti uang itu akan didistribusikan ke masyarakat. Tapi konsekuensinya adalah barang akan mahal, inflasi akan tinggi. Itu yang juga sependek pengetahuan saja, itu juga yang menyebabkan, itu juga yang membuat pemerintah Malaysia itu juga hanya melockdown di Kuala Lumpur karena pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Malaysia itu juga sama dengan Indonesia, mengalami pelambatan. Di atas sedikit pertumbuhan ekonomi global yang 3,5. Jadi kalau semakin tinggi pengangguran, itu juga lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Jadi pengangguran yang besar itu lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Kalau virus ini kan hanya mematikan 10, paling tinggi kan sekarang di rekornya itu kan Amerika. 10.000 orang meninggal. Tapi kalau sampai pengangguran yang sekarang sudah tinggi banget di Amerika, itu akan berbahaya karena dampaknya cukup kompleks. Itulah pertimbangannya kenapa negara memilih untuk berhati-hati melakukan lockdown karena biayanya cukup besar sekali. Cina yang punya devisa, salah satu pemegang devisa terbesar, yang punya uang cukup besar, itu dia hanya mampu melockdown yang notabene ada di tengah. Jadi Wuhan itu ada di tengah. Dia bukan pusat industri manufaktur. Dia bukan di pelabuhan, bukan di pinggir. Juga bukan di tengah kota, bukan di pusat kota kayak Shanghai. Jadi Wuhan saja itu tidak berani untuk melakukan lockdown seluruh nasional. Hanya berani di Wuhan yang memang letak secara geografis tidak banyak berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi China. Saya nggak bisa bayangkan ketika virus corona ini menghantam Beijing atau menghantam Guangdong, yang kota kota pelabuhan, pusat manufaktur. Saya rasa China akan kewalahan juga, tidak akan melakukan lockdown karena itu pertimbangan biaya yang tinggi. Itu mungkin Pak. Oke ya, jadi paham tak? Paham tak? Paham. Ya,
Jadi memang implikasinya luas ya. Itulah kita berharap curve daripada penderita COVID di kita ini minggu ini menjadi flat, and then ujung bulan menjadi turun. Sebab minggu lepas itu udah flat, tapi semalam naik 235, itu yang jadi naik lagi. Hari itu kan sudah flat 120, 110 kan. Jadi semakin lama PKP, memang uang habis. Ya. Nah, ini yang merisaukan kalian semua, terutama yang sekarang baru semester akhir, macam ini. Ya. Betul. Satu lagi, nambahin dikit. Nah, satu lagi yang bisa ditambahkan adalah lockdown itu juga tidak contoh terbaiknya adalah di Italia. Italia itu melakukan lockdown, tapi selama 2 minggu di lockdown, ditutup kotanya. Seluruh negara ditutup, tapi korbannya terus naik. Sehingga masyarakatnya kemarin itu melakukan demonstrasi. Demonstrasi untuk di lockdown saja tidak berefek banyak. Jadi timbul kekecewaan terhadap masyarakat sehingga Italia hari ini mengalami terancam atas konflik horizontal. Terima kasih. Oke, baiklah ya. Jadi masih baik Malaysia bukan lockdown, tapi MCO ya. Kalau MCO ini kan kita masih boleh keluar. Anies boleh tengok abang-abang askar itu rajin sangat, ya kan? Jadi Anies boleh tengok, Tengok askar. Anies tengok askar hari-hari. Coba kalau lockdown memang tak boleh. Ada movie tentang Wuhan itu kan, rumah orang-orang yang kecil itu kan dilas ya oleh kerajaan itu kan. Jadi memang susah kalau mau lockdown. Oke, yang lain, silakan. Sekarang ni kan kebanyakan negara kan dia akan tengok macam negara Europe, negara US yang memang negara yang ada pengaruh kuat. Jadi bila habis je corona ni, adakah diorang akan macam makin turun pengaruh, masih lagi mampu beri bantuan ke macam mana? Atau tak ubah punya polisi ke? Itu je lah. Itulah, saya rasa ke depan ini kita akan tengok macam mana WHO ini boleh menjadi peneraju kerjasama antara bangsa. Ya, di Eropa aja mereka tak nak bantu Italia kan. Yang bantu malah China. Itulah kata Bang Rafli tadi dikatakan sebagai topeng muka diplomasi. Ya, China yang membantu Italia. Raja Eropa, tahu Raja Eropa siapa sekarang? The King of Europe siapa? Jerman, ya kan? Jerman itu kan sendiri sekarang juga agak susah untuk mengawal penyebaran COVID ini. Jadi mereka pun mengalami cabaran kerjasama tadi. Tapi saya masih optimis saja, ya kan? Tengok sejarah yang dibagi oleh Yuval bahwa benda ini akan ada akhirnya, of course itu. Ya kan? Sudah banyak kisah-kisah tentang pandemi ini pasti ada akhirnya. Dan melihat data statistik, apa yang dibuat oleh manusia makin lama makin maju, yaitu boleh mengurangkan bilangan orang mati. Ya, jadi saya rasa ini kita akan optimis lah. Itu daripada saya. Silakan. Oke. Nampaknya kita mungkin kena ada sesi yang kedua. Okey, Doktor, saya cuba simpulkan. Kalau dah tak ada apa-apa, ada ke soalan ke? Zufar nak tanya Zufar. Nak tanya Pak. Saya nak tahu pendapat lah. Saya nak tahu pendapat tentang pembangunan ekonomi kita lah lepas pasca COVID-19 ni. Cuma saya nak minta pandangan pada Encik Reza sendiri lah. Dia kan bekerja di essential services. So saya nak tahulah untuk frontliners seperti beliau ni apa yang dia bakal nantikan selepas habis ni PKP ni. Encik Reza? Reza. Ya.
Jawablah hang apa lagi? Ada Reza. Okey, Assalamualaikum semua. Salam. Assalamualaikum semua. Salam. Untuk teman-teman semua, saya sekarang ni berada dalam sektor kewangan. Jadi kerajaan dan sektor kewangan sekarang sungguh tengah bekerja rapat untuk membangunkan semula ekonomi negara kita. Jadi mereka kerajaan telah meletakkan sedikit dana kepada setiap sektor kewangan untuk diberikan kepada sektor ekonomi untuk supaya dapat membangunkan sektor ekonomi semula selepas PKP ini berakhir. Pada saya itu pendapat saya lah. Terima kasih. Sekali lagi ke? Dah. Tambah sikit lah. Sebab saya ada baca daripada artikel daripada Najib Razak. Dia cakap memang akan ada economic problems dalam masa sekurang-kurangnya 6 tahun to recover back. Sebab kita lost banyak gila. Dia cakap the only solution is kita kenalah buy our product, kurangkan kebergantungan kepada ekspor. Lepas tu increase our import. And then kita kena ada law enforcement, which is kita kena make sure majikan tidak akan membuang pekerja, and kerajaan juga dari segi kewangan akan terus membantu untuk cover all of orang yang majikan-majikan lah, which is dalam E40 pun dia bagi bantuan kan. Actually by law majikan tak boleh buang pekerja sekarang, itu melanggar akta. Tapi still lagi ada yang buang. Kesian lah kan, macam orang kampung saya ni kan kerja kilang semua ramai kena buang. Sebab yelah dalam dah kurang demand and supply, jadi memang terpaksa kurangkan kos, kena buang pekerja. Kesian. Saya pun kemungkinan akan dibuang. Pelan-pelan. Kerja dengan aku lah. Saya pun ada soalan juga tentang dari segi apa? Dari segi kepergunaan barang-barang keperluan semua sekali. So saya minta pendapat Cik Sazwani lah untuk memberikan keterangan beliau sebagai salah satu Cik Wani ada berapa ni ke? Ada berapa komen ke tentang barang-barang dari segi domestically? Barang apa tu? Adakah barang mencukupi untuk baru bangun ni? Wani. Okey. Tak. Wani, hari tu hang bisik kat aku barang tak ada lah apa semua. Cerita lah kat sini. Takat ni menteri dah beritahu barang keperluan semua cukup. So untuk spesifik punya tempat, targeted punya places yang suka untuk mendapat barang keperluan ni macam pandangan Cik Wani macam mana? Cik Sazwani macam mana? Assalamualaikum. Salam. Pada pendapat saya, ni memang nak kenal aku. Memang kerajaan kita ada umumkan yang supply macam mana barang food macam food security kita tu ada lagi. Tapi bagi aku, bagi pendapat saya, setengah barang yang dalam kawalan memang macam mana nak cakap, memang kerajaan cakap apa yang kerajaan cakap tu betul lah. Tapi apa yang saya nampak kalau di sini, macam contoh kita import bawang kan, benda tu sebenarnya demand sekarang dah tinggi and supply sekarang pun dah rendah. So lepas ni kita akan tengok harga-harga barang akan meningkat sikit demi sikit. Itu je pandangan saya. Okay, baik. Tadi kita dah dapat banyak dah respon, khususnya berkenaan dengan penulisan artikel Yuval tu. Tapi ini mungkin kita simpulkan buat yang penutup lah. Sikit je pasal yang apa yang mungkin boleh kita belajar daripada coronavirus. Okey Aiman, tadi ada yang terlupa mungkin dia. Tadi ada sempat tanya macam mana implication terhadap kalian sebagai student. So tunggu esok ada kepastian sama ada kalian akan masuk 25 hari bulan April atau 31 Mei. Kalau 25 kuliah online.
Tapi kalau 31 Mei adalah bersemuka. Jadi kita punya lompong masa 2 bulan. Kamu kalau kita jadi masuk, sepertinya saya punya feeling ya, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan betul ya. Meeting dekan mostly dekan di Indonesia teringin 31 Mei. Jadi lepas raya baru kalian masuk kelas semula. Jadi semester 2 ini berganjak, endingnya nanti bulan September. So semester 1 bermula bulan Oktober. Jadi semester Aiman nanti bermula bulan Oktober. Ya? Extend 1 bulan. Itulah extend lah, berganjak tambah 6 minggu lah. 1 Jun sampai 6 minggu lah. So maknanya sampai pertengahan Julai. And then sambung semester pendek. Kalau untuk internship sih? Yang LI nanti akan ada tarikh. Tunggu esok. Oke. Ya. Baik, kita tunggu. Ya. Tapi kan ada macam cerita lah, PKP ni akan dilanjutkan lagi sebenarnya, sebab dia cakap kan peak infection sampai tengah bulan April. Kita tak tengah bulan April lagi. Ya. Saya rasa mungkin kalau korang mungkin kena get lambat lah. Saya pun punya keyakinan bahwa PKP ini akan diperpanjang, di extend. Karena tengok kurvnya itu kan masih belum landai, belum flattening. Terus sekarang naik lagi, ini yang merisaukan. Kalau 2 minggu ini kursnya flattening, itu akan ditambah. Kurs benar-benar, kurve itu benar-benar sampai turun. Kalau sudah menurun, mungkin PKP akan dilepas. Kan kisahnya begitu di Wuhan itu. Kalau kurvnya tak menurun, tak akan pernah dibuka. Wuhan kan 1 bulan, kita sudah berapa minggu? Hampir 1 bulan ya. Tapi Wuhan lepas 1 bulan tak buka lagi. Oi, sedap. Apa cepat-cepat. Kalau gerak cepat-cepat pun tak boleh kerja juga keadaan sekarang. Cepat-cepat buat apa? Kahwin sekarang pun boleh. Oi. Cemerlang. Mentang-mentang lah Hanis. Apa Yun? Kalau kau nak kahwin, kau suruh orang kahwin. Dia sebenarnya Anis nak kahwin. Jangan buat kalkulasi. Tak apa, sebab Hanis. Mudah lalu. Okey Man. Lanjut Man, Aiman. Nanti kita sambung sesi kedua insyaAllah. Sebab banyak lagi mungkin soalan-soalan yang akan timbul kan. Boleh. Yang saya cuma nak cakap yang antara yang penting yang Dr. Yatno dan juga Mas Rafli dah tekankan tadi tu pasal apa yang akan terjadi pas coronavirus ni, untuk kita terus optimis tentang perkembangan coronavirus dan kesan dia terhadap global, iaitu antara yang paling menarik pasal anti-globalization tu lah. Benda-benda yang persepsi macam tu banyak sangat berlegar sekarang ni kan. Tapi saya yakin dan juga bersetujulah dengan apa yang dah kita bincangkan tadi tu. InsyaAllah kita doakanlah yang terbaik supaya coronavirus ni dapat hilang daripada dunia ni. Cuma antara benda yang mungkin yang paling penting yang kita belajar daripada coronavirus ialah pemakanan lah. Terutamanya sekali bila kita PKP ni kan kita banyak makan kan. Ya betul. Kena beringat juga coronavirus ni tu sebabkan pemakanan. Jadi pastikan makanan kita pun makanan yang bersih dan juga yang sihat. Jangan balik Iniza. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat, Doktor, Mas Rafli dan juga semua pembentang-pembentang dan juga yang semua terlibat lah. Terima kasih. So, nanti kita sambung ke sesi yang kedua. InsyaAllah sebab sambutan pun nampak menarik, Doktor. Ya. Okay. Banyak. Terima kasih banyak ya pada para alumni yang sudi bergabung ya. Ya, baik. Mas Rafli pun, thank you Mas. Matur suwun.
Okay, doktor kita habiskan kan? Ayun. Bye. Assalamualaikum. Okay, jangan lupa basuh tangan, duduk rumah. Stop police. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Alah, bye. Comelnya.